Baik, untuk pertemuan kali ini, penjelasan kali ini, pelanjutan dari tutorial TC Exam sebelumnya, kita akan membahas bagaimana membuat user, membuat soal, kemudian bagaimana menggunakan soal tersebut. Untuk pertama sekali kita masuk ke web kita, yang sudah terinstall di lokal, misalnya localhost TC Exam atau CBT dan sebagainya sesuai dengan yang Anda install. Masukkan usernya, misalnya admin, kemudian passwordnya, masukkan passwordnya. Kemudian yang pertama sekali adalah kita buat grupnya. Grupnya ini bisa juga diibaratkan sebagai kelasnya. Jadi ini langkah pertama, membuat terlebih dulu grup. Grup bisa dimaksudkan sebagai kelas. Kemudian baru buat usernya, baru masukkan ke grup. Jadi yang pertama sekali kita buat grupnya dulu. Untuk itu kita masuk ke menu admin, masuk grup, buat grup, misalnya ini pastikan tanda plus. Pada TC Exam untuk buat data baru selalu ada tanda plus, pastikan tanda plus. Kemudian buatlah grupnya, misalnya kelas 11 RPL, misalnya kelas 11 RPL, kemudian klik Add. Oke, di atas kita sudah melihat kelas 11 RPL. Oke, bisa kita lihat bahwa grup kelas 11 RPL ini sudah ada di atas. Nah, menu-menu di sini ada update, delete. Ini misalnya kalau kita akan memperbaiki grup. Menu-menu di sini digunakan untuk mengupdate data. Misalnya kalau kita ingin memperbaiki 11 RPL, kita akan perbaiki, maka di sini perbaiki saja di sini dengan catatan ininya bukan tanda plus. Pilih, kemudian pilih namanya apa. Misalnya ini kita ganti 11 TKJ. Oke. TKJ, kemudian klik tanda di sini centang, kemudian klik update. Nah, demikian untuk memperbaiki. Ya. Oke, demikian untuk memperbaiki. Kalau sudah, ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kita bisa lihat. Kalau sudah, kita masuk ke user. Ya. User, pastikan di sini ada tanda plus. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya siapa? Misalnya Andi. Emailnya Andi smkn1lahan.com. Password itu masukkan minimal 8. Di sini minimal 8. Oke, kemudian labelnya. Label ini ada 1 sampai 10. 0 ini untuk user yang tidak bisa registrasi atau disebut dengan anonymous. Kemudian yang 1 itu adalah user untuk pemakai. Oke, kita pilih dia masuk pada grup mana. Dia tadi masuk ke grup 11 TKJ. Kemudian kita add. Nah, oke, kita lihat di sini Andi sudah ada. Kalau mau kita perbaiki, misalnya kita perbaiki, ini kan nama dia tadi belum dibuat, ya buatkan misalnya nama lengkapnya Andi Dharma. Oke, kemudian kalau kita mau buat grup secara global, dalam contoh di sini adalah ada global grup kelas 12 CBT 2016. Ini artinya bahwa seluruh siswa itu dimasukkan secara global ke grup ini. Maka untuk mengakalinya nanti agar hasilnya bisa kita cetak secara per kelas, ini buat saja di sini kelasnya. Misalnya TKJ yang di surname-nya, misalnya TKJ kelas atau 12 TKJ misal. Ya, tergantung Anda bagaimana nanti maunya. Kemudian klik centang ini, karena ini adalah dalam bentuk edit, klik update. Oke, di sini data katanya sudah diupdate.
Oke, Andi tadi, usernya Andi, itu sudah selesai kita buat. Oke, kemudian kita membuat modul. Untuk membuat tes atau soal, yang pertama kita buat adalah modul. Jadi di sini ada modul, buat modulnya, misalnya modul agama, bahasa Indonesia, seni budaya, caranya sama seperti tadi. Klik plus, kemudian buatkan modulnya apa. Misalnya modulnya, misalnya pemrograman dasar. Oke. Siapa yang punya? Misalnya admin ya, atau user yang sudah kita beri hak dengan kode akses atau level 10. Oke. Admin misalnya, kemudian klik add. Oke, kita sudah bisa membuat pemrograman dasar. Oke, kalau sudah kita buat pemrograman dasar, kita bisa masuk ke topik. Topik ini adalah, kalau tadi judulnya, modulnya, jadi yang utama, kemudian di bawahnya adalah topiknya. Misalnya, di sini kita buat agama, maka di bawahnya ada agama UAS 2016-2017. Nah, misalnya tadi saya buat tadi pemrograman dasar. Nah, mau topiknya kita buat tanda plus, kita ketik di sini topiknya. Misalnya topiknya UAS pemrograman kelas 11 TKJ. Ini misal. Ya, deskripsinya apa? Ya. Kemudian klik Jadi ya. Oke. Jadi topiknya sudah kita buat di sini, kita lihat berdasar topiknya sudah. Untuk buat topik yang lain sama seperti tadi, klik tanda plus dan masukkan di sini deskripsinya, kemudian klik edit. Oke. Kalau sudah, maka kita masuk membuat pertanyaan. Oke, klik modul question atau pertanyaan kalau sudah diatur dalam bahasa Indonesia. Kemudian pilih modulnya. Modulnya adalah tadi pemrograman dasar. Pilih UAS-nya, ya, topiknya, kemudian question, pastikan tanda plus. Nah, buatlah di sini pertanyaan pertama. Misalnya perintah untuk menuliskan ke string ke layar yang benar adalah titik-titik. Nah, ini soalnya. Kemudian pastikan adalah single answer. Ini artinya nanti dalam jawaban itu hanya satu yang bernilai benar. Kemudian kalau multiple answer itu berarti dalam satu pertanyaan nanti bisa 2 atau 3 lebih dari satu yang bernilai benar. Oke. Jadi untuk di sekolah biasanya kita gunakan single answer. Kemudian kesulitannya berapa, posisinya berapa, kemudian apakah ada nanti full screen muncul soal ini. Kalau kita tidak mau full screen ya biarkan saja kosong. Kemudian enable ya berarti bisa dipakai. Kemudian klik ADD ya. Klik ADD. Kita bisa lihat di sini, pastikan bahwa soal itu sudah ada di sini. Ya. Di sini ada soal, berarti sudah ada nomor 1 di situ. Kemudian kita kelola jawabannya karena ini baru pertanyaan. Kita kelola jawabannya, kita klik multiple answer management ya di sebelah kanan. Klik jawaban, pastikan questionnya untuk perintah untuk menuliskan string ke layar tadi, pastikan tanda plus, maka jawaban pertama misalnya echo. Kemudian kita lihat apakah ini benar atau salah. Misalnya ini masih salah. Misalnya tanpa H, ini masih salah. Kemudian add. Kemudian misalnya lagi, kita tambah lagi, karena ini baru 1. Misalnya print F. Ini misalnya benar. Klik.
add. Kemudian misalnya lagi kita buat white, add. Kemudian tambah lagi jawabannya, pastikan tanda plus, misalnya, kemudian open, kemudian add. Oke, kita sudah membuat 4 jawaban untuk soal ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke question management, kita klik yang kiri. Ya, kita untuk nambah soal, kita pastikan tanda plus pada question. Oke, nambah soal, ya bisa kita tambahkan di sini soalnya. Misalnya 1 tambah 4 sama dengan titik-titik. Ya, klik sama seperti tadi, add. Oke, kemudian multiple answer, klik. Ya, masukkan jawabannya, pastikan di sini 4, klik add, tambahi lagi jawabannya 2, klik add. Kemudian 5, misalnya ini misalnya benar, klik add, tambah lagi plus 6, klik add. Seperti itu. Kita mau nambah lagi, silakan klik kanan, tambah di question lagi soalnya. Ini berarti 2 soal yang sudah kita masukkan, tambah question lagi. Nah, kalau kita ingin membuat gambar, di sini kita bisa gunakan objek, pilih filenya, dipotong dulu filenya, upload file, kemudian nanti send. Ya, pilih file, misalnya, ya saya masukkan, ya misalnya ini, saya masukkan ini. Oke, di-upload dulu, kan sudah ada capture, kemudian klik send. Nah, udah itu, klik add. Oke, ini sudah masuk di sini, kita bisa preview untuk melihat gambarnya. Seperti itu. Jadi nanti teknisnya kalau Anda di misalnya soal-soal matematika, Anda mau buat gambarnya, misal soal matematika ya, kita cari soal matematika. Ya, katakanlah kalau misalnya seperti ini, kita akan masukkan tabel ini misal dalam bentuk gambar, kita bisa gunakan, kita potong dulu menggunakan sniping tool misalnya. Oke, potong ini, kemudian simpan di misalnya di gambar soal 1 misal. Oke, udah, kita tutup, kita bisa kembali ke sini, bisa kita masukkan kembali, kemudian pilih file, ini tadi rupa di folder. Oke, misalnya ini kita masukkan, nah sudah ada gambar di sini, kemudian klik send. Oke, klik add. Ya, kita bisa lihat. Hapus dulu yang atas. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan, klik add. Nah, demikian juga untuk memasukkan soal untuk yang lain. Misalnya jawabannya juga bisa kita masukkan gambar. Nah, demikian untuk session part yang ini. Part untuk memasukkan soal. Part selanjutnya kita akan
tambah lagi membuat